sama-sama bersyukur pagi siang hari ini kita boleh sama-sama ada di tempat ini. Itu bukan karena kebetulan. Saya percaya semua karena campur tangan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan mengundang setiap kita untuk datang ke tempat ini bukan tanpa tujuan. Kita datang ke tempat ini membawa hidup kita, hati kita, rasa syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan. Mungkin beberapa hari yang lalu Tuhan menyertai, melindungi, memberkati hidup kita, menolong kita, menyelamatkan kita, bahkan di dalam hal kesusahan kita, di dalam persoalan, tantangan, masalah dalam hidup kita. Kita bersyukur kalau kita boleh sampai saat ini ada di tempat ini. Itu karena kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan atas setiap kita. Jadi kita percaya Tuhanlah yang memberikan kepada setiap kita kekuatan untuk kita boleh terus percaya, kita terus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Mari datang dengan segenap hati kita, datang dengan rasa syukur dan terima kasih kita di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus Tuhan. Kami mau Tuhan rasa syukur kami di hadapan Kau pagi hari ini Tuhan. Kami mau sujud, memuji, menyembah, mau berterima kasih kepada Kau dan mengagungkan Kau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Inilah rasa syukur kami Tuhan, inilah pujian kami pagi hari ini. Haleluya. Amor
kita menyadari, biarlah setiap kita yang menyadari betapa besar Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita naikkan rasa syukur kita di hadapan Tuhan, kita naikkan rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Setiap kita yang mengerti, setiap kita yang menyadari bahwa hidup yang Tuhan berikan adalah kasih daripada Tuhan. Mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan, mari berterima kasih kepada Tuhan. Setiap kita yang bersyukur atas setiap kehidupan, yang bersyukur untuk keluarga, mari bersyukur untuk pekerjaan, mari bersyukur untuk usahamu, bersyukur untuk setiap kesempatan kamu. Kau boleh sekolah, kau boleh mengalami masa-masa baik dalam hidupmu. Mari bersyukur kepada Tuhan. Setiap kita yang mengerti, setiap kita yang menyadari betapa baiknya Tuhan telah memberikan, mari terus naikkan syukur, terima kasih kepada Tuhan. Bahkan di dalam lembaga gelap, di dalam hal yang sulit sekalipun, tidak ada alasan untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab setiap persoalan tantangan hidupnya Tuhan berikan bagi setiap kita, itu adalah sarana untuk kita semakin dekat, itu adalah sarana untuk kita semakin mengenal Tuhan, itu adalah sarana untuk kita mengalami Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita, mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Mari bersyukur, mari bersyukur, mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan dengan cinta kasih, mari sembah Tuhan, mari bersyukur, mari berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih.
Dari dasar lubuk hati jemaatmu pagi hari ini, mereka berkata terima kasih Bapa. Dari dasar lubuk hati setiap kami jemaatmu pagi hari ini berkata Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan, daripada lubuk hati kami Tuhan, jemaatmu Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Bahkan Tuhan, Engkau jauh melihat hati yang terdalam daripada seluruh jemaatmu Tuhan. Sekalipun Tuhan mungkin kami belum bisa mengucap terima kasih, tapi Tuhan tahu lubuk hati kami. Kami tetap bersyukur, hati kami terus tetap bersyukur kepada Engkau. Dan kami percaya Tuhan, di balik pengucapan syukur Tuhan, selalu ada kekuatan yang baru yang Tuhan akan berikan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang luar biasa ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami boleh ada di tempat ini. Dan inilah waktunya Tuhan yang istimewa, kesempatan kami Tuhan untuk kami berhadapan muka dengan muka Tuhan. Dan kami tidak mau sia-siakan waktu dan kesempatan saat ini Tuhan, untuk kami Tuhan bersekutu lebih lagi dengan Engkau Tuhan. Untuk kami terus Tuhan mendengarkan suara-Mu, untuk kami terus memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami punya Bapa yang sungguh sangat baik, Bapa yang sangat dan sungguh Tuhan rindu untuk selalu dekat dengan kami. Terima kasih Bapa, kami percaya pagi hari ini Tuhan Kau akan memuaskan setiap kami Tuhan. Kau akan Tuhan memeluk setiap kami Tuhan dengan kasih-Mu yang tanpa batas. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus Tuhan. Kami mau serahkan dan persembahkan ibadah kami pagi hari ini Tuhan ke dalam tangan Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara sama-sama bangkit berdiri. Kita boleh sama-sama katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita percaya bahwa Tuhan memberikan sukacitanya pagi hari ini atas setiap kita. Mungkin sekalipun apa yang sedang terjadi saat ini membuat kita mungkin mulai tidak berpengharapan ataupun mulai hilang pengharapan, tapi percaya bahwa sukacita dari surga yang dicurahkan pagi hari ini atas setiap kita itu akan memberikan kekuatan bagi setiap kita untuk kita boleh melewati setiap hari dalam kehidupan yang Tuhan percayakan atas hidup kita. Jadi pagi hari ini terimalah dengan iman sukacita dari surga mengalir dan melimpah atas setiap kita. Kasihnya, kita tak ada yang
Bersukacitalah karena Tuhan, bergembiralah karena Tuhan. Sekalipun apapun yang terjadi, badai apapun, tapi saat kita bersukacita karena Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk kita boleh sanggup dan mampu melewati kehidupan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita percaya bukan hanya sekedar sukacita yang kita dapat Tuhan, tapi firman Tuhan berkata, Tuhan menjadikan setiap kita lebih daripada pemenang. Tuhan oleh kuasa kita lebih daripada pemenang. Kita mau sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tetap percaya. Terus tetap percaya.
terus membawa kami
percaya kepada Tuhan. Mari terus tetap berdoa. Mari terus tetap menyembah Tuhan. Sekalipun mungkin berat bagi kita, saat apa yang menjadi doa dan pengharapan kita, saat situasi dan kondisi yang kita harapkan tidak sesuai dengan apa yang kita mau, inginkan dan harapkan, bahkan mungkin saat ini doamu belum terjawab, mungkin saat ini jalan-jalan masih tertutup di hadapan Engkau. Tapi percayalah, sepanjang minggu ini Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya. Tuhan akan menunjukkan kebaikan-Nya atas hidup. Tuhan akan menunjukkan rencana dan rancangan yang luar biasa atas hidupmu. Tuhan akan memperlihatkan bahwa Dia adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib bagi hidupmu. Bahkan lebih daripada apa yang engkau doakan, minta dan harapkan. Sungguh kuasa-Nya akan bekerja dalam hidupmu, dan engkau akan memuliakan nama Tuhan di sepanjang minggu ini karena perbuatannya yang dahsyat dan ajaib atas hidupmu. Engkau akan melihat, engkau akan menyaksikan dan mengalami sendiri, dan engkau akan menyaksikan dan memperkatakan betapa Tuhan sudah melakukan perkara yang ajaib dalam hidupmu. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan yang setia ya Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk menyelaraskan Tuhan setiap Tuhan doa dan pengharapan kami Tuhan dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan selalu punya rencana dan rancangan yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, kami mau terus tetap menyembah Tuhan yang benar. Kami mau terus tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan tetap setia kepada Engkau Tuhan. Tidak menyimpang ke kiri ke kanan Tuhan. Tidak menyembah ilah-ilah lain, tidak berharap kepada orang lain, tapi kami terus berharap kepada Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, iman percaya kami Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Bapa, saatnya Tuhan kami mau duduk yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau menyampaikan Tuhan isi hati-Mu Tuhan atas hamba-Mu, sehingga kami percaya Tuhan apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, semua berasal daripada Engkau Tuhan. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan dengan urapan Nabi, urapan Rasul Tuhan, perkataannya penuh kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan penyampaian firman-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan ke dalam tangan Kau Tuhan, hanya di dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat hari Minggu. Ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, ini adalah minggu pertama di bulan Agustus. Biasanya bulan Agustus itu identik dengan merah putih, karena itu adalah hari kemerdekaan kita. Betul? Kemerdekaan bangsa Indonesia, bukan kemerdekaan kita. Kemerdekaan kita pada saat kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita tahu Tuhan memerdekakan kehidupan kita. Memerdekakan dari apa? Dari dosa, ya, dari belenggu yang selama ini mengikat kehidupan kita. Amin. Baik, kayaknya masih agak-agak canggung nih. Kasih salam dulu kiri kanan, katakan aku siap dengan firman Tuhan. Ya, kasih senyum. Kalau belum senyum, colek dia. Ya, kalau dia belum senyum, colek dia ya. Pastikan Bapak Ibu Saudara, kalau tadi kita dari rumah mungkin ada sesuatu yang kesal ya di dalam hati kita pada saat kita mau berangkat. Tadinya udah nggak mau datang ke gereja karena masalah sepele aja, bisa aja terjadi batal di gereja. Di tempat ini nggak ada, di tempat lain banyak, ya kan? Ya, jadi gara-gara sedikit aja agak terlambat, nggak usah ke gereja. Tapi akhirnya udahlah, ayo ke gereja. Akhirnya datang, duduk dengan kisah-kisah, muka dengan cerita. Ada di sini? Nggak ada, Bapak Ibu Saudara. Amin, amin. Nggak ada di tempat ini ya, nggak ada. Amin. Kalau ada, pastikan Tuhan, aku mau damai sejahtera.
pulang dari tempat ini, aku akan peluk dan aku akan salam. Amin. Setuju? Pelan setujunya. Setuju? Setujunya 50%, walaupun 50% lagi dalam hati, ya kan? Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara, masih dalam suasana serak-serak basah suara saya, tapi saya akan tetap menyampaikan firman Tuhan. Sebagaimana apa yang saya alami, seperti dengan tema kita, why God? Mengapa Tuhan? Saya juga bertanya, kenapa ya Tuhan kok enggak sembuh-sembuh suaraku ini? Sudah kurang lebih 3 bulan suara ini udah agak mending ya, karena minum obat terus, ya kan? Sudah agak mending, cuma penasaran, bahkan sampai dokternya pun penasaran. Dari apa ya Bu? Obat udah dikasih. Makanya nanti hari Selasa ada rencana untuk diteropong ini ya, di tenggorokan, apakah memang ada sesuatu yang menyebabkan suara saya seperti ini. Ya kalau di paru-parunya dinyatakan bersih. Saya udah cek darah, cek urin, udah ronsen, hasilnya semua baik. Cuma ada satu yang belum saya lakukan Bapak Ibu Saudara, karena itu sulit kali untuk lakukan dan nggak mungkin nggak melakukan. Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Ada yang senyum-senyum? Ada yang tahu? Dibilang begini, Bu, bisa nggak 3 bulan nggak usah teriak-teriak? Bisa nggak usah khotbah? Bisa nggak bisa? Karena itu pekerjaan saya. Ibu mau sembuh nggak mau? Saya bilang. Tapi kalau untuk saya berhenti, ya, untuk nggak menyampaikan firman, pimpin doa dan yang segala macam, saya belum bisa. Tapi puji Tuhan lah, saya terus berdoa supaya Tuhan semakin sempurnakan kesembuhan. Hari ini tema kita, mengapa Tuhan? Ada yang pernah bertanya begitu? Coba angkat tangan. Yang pernah bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan? Coba angkat tangan. Yang gak angkat tangan jangan malu-malu. Karena paling seringnya kita terus tanya, dikit-dikit tanya sama Tuhan, kenapa sih Tuhan? Kenapa sih Tuhan? Coba sekali lagi saya pengen tahu, yang pernah tanya sama Tuhan, mengapa Tuhan? Ya, berarti sama dengan Nabi Habakuk. Bukan sama dengan saya. Tapi sama dengan Nabi Habakuk. Seorang nabi, ya. Biasanya pada saat dia mendapatkan pesan daripada Tuhan, dia menyampaikan pesan itu pada Tuhan. Nabi Habakuk ini agak beda dengan nabi-nabi yang lain, Bapak Ibu Saudara. Nabi Habakuk bukan mendapatkan pesan, menyampaikan pesan, tapi dia bertanya kepada Tuhan, bahkan dia berdialog dengan Tuhan. Ini ada sesuatu yang beda dari nabi-nabi yang lain. Kita akan baca di dalam Habakuk pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Habakuk pasal yang pertama, judul perikopnya adalah keluhan nabi karena ketidaksetiaan. Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan
Itulah sebabnya keadilan muncul terbang. Kalau kita melihat kitab Habakuk ini adalah satu realita kenyataan hidup di dunia, bahkan di tengah-tengah bangsa kita. Amin. Itu terjadi kalau saya melihat itu sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Bahkan di kantor pengadilan pun tidak terdapat keadilan. Banyak sekali. Apa yang ada sekarang, apa yang terjadi sekarang sudah ada pada zaman dahulu, pada saat Nabi Habakuk ada di tengah-tengah bangsa ini. Tidak pernah muncul keadilan. Seorang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Saya ingat waktu pas pemilihan presiden itu kan ada sebelum mereka ada pemilihan tuh ada tanya jawab, aku lupa namanya itu ya. Jadi mereka menyampaikan visi dan ada yang bertanya, salah satunya tentang buku. Saya ingat sekali ada salah satu kandidat dari wakil atau presiden atau wakil presiden mengatakan begini, Indonesia itu hukumnya tajam ke bawah, tumpul ke tajam ke bawah, tumpul ke atas. Artinya apa? Untuk orang-orang kelas atas, untuk orang-orang sekelas pejabat dan segala macam, hukum bisa menjadi sangat tumpul. Tapi bagi orang-orang yang rendah, yang tidak punya apa-apa, hukum itu sangat tajam. Dan sepertinya orang yang mengalami seperti itu akan terus berteriak, di mana keadilan atas bangsa? Di mana keadilan? Di kantor pengadilan sekalipun tidak terdapat keadilan. Itu dialami oleh Nabi Habakuk. Kita akan lihat siapa sih Habakuk ini? Nabi Habakuk. Nabi Habakuk ini adalah salah satu nabi kecil. Saya mau menjelaskan. Kalau yang dikatakan nabi kecil itu bukan perawakannya yang kecil, Bapak Ibu Saudara. Bukan perbuatannya yang kecil. Tapi dikatakan nabi kecil itu adalah karena kitabnya hanya terdapat beberapa pasal saja. Kalau kita melihat dalam kitab Habakuk ini hanya ada 3 pasal. Dalam kitab Alkitab ini ada 12 kitab nabi kecil dan ada 5 kitab nabi besar. Dan dikatakan itu kalau dibilang kitab nabi kecil itu yaitu bukan karena perawakannya, bukan karena dia kurang hebat, tapi karena kitabnya sangat pendek. Nanti Bapak Ibu Saudara boleh cek apa yang saya katakan. Ya. Contoh kitab Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yeskiel, ya, itu adalah salah satu kitab yang nabi besar. Ya, kita perlu belajar juga ya. Jadi dengar khotbah tapi belajar, bertambah pengetahuan kita ya. Kalau ditanya, oh Habakuk salah satu nabi kecil. Kalau ada orang bilang, kenapa nabi kecil? Ya karena kitabnya sedikit. Ya, nanti kalau ada pertanyaan, orang luar bertanya, kita sudah bisa menjawab. Ya. Nah, kalau dikatakan ada 12 nabi kecil itu salah satunya Habakuk. Ya, ada Hosea, ada Yoel, ada Amos dan segala macam. Nanti Bapak Ibu Saudara kalau pengen tahu nanti saya kasih tahu, ya. Ya, soalnya di DK nggak ada, ada dipelajari tentang nabi besar.
nabi besar dan nabi kecil. Ya, ada dipelajari di Nah, siapa Habakuk? Dia adalah salah satu nabi kecil dalam perjanjian lama. Nama Habakuk ini mempunyai arti, artinya memeluk atau merangkul. Kalau saya melihat dalam perjanjian lama atau nama-nama yang ada di dalam Alkitab seringkali mempunyai makna. Jadi nggak asal sebut nama. Ini maaf kalau ada orang Karo di sini ya, maaf saya. Kalau orang Karo, kalau lahir bisa dia sebut namanya bangku Karo-Karo, ya, iya kan? Meja tariga, aduh enggak itu. Karena apa yang terlihat mereka sebutkan namanya. Saya nggak bicara bohong ini ya. Kalau orang ke Medan, ada teman saya satu SMA namanya, nama bapaknya Bakul. Iya kan? Itu benar-benar itu Bakul Karo-Karo. Jadi dan orang Medan itu paling tidak suka kalau nama bapaknya disebut. Wah, itu udah benar-benar rasanya pengen ditonjok karena itu dianggap tidak sopan. Itu tergantung dengan budaya. Kalau di luar panggil nama itu satu hal yang biasa. Dan kita pun mau nenek-nenek, mau kakek-kakek, ya kan, mau anak kecil, ingat panggilan kita tetap sama di hadapan Tuhan. Kita dipanggil sesuai dengan nama kita, bukan dipanggil Opung si Jeremy. Opung Jeremy, nggak dipanggil. Kalau orang Batak kan gitu, kalau udah punya opung, udah punya cucu, gelarnya bertambah jadi Opung Nisi, gitu ya. Nah seperti itu. Kalau di dalam Tuhan mau kita punya cucu atau tidak punya cucu, nama kita tetap dipanggil sesuai nama kita. Kalau ada orang bilang apalah arti sebuah nama, saya mau kasih tahu, nama kita berarti di hadapan Tuhan. Amin. Ya, nama kita berarti di hadapan Tuhan. Sebagaimana Habakuk artinya memeluk dan merangkul. Makna ini menggambarkan seseorang yang tetap berpegang erat kepada Tuhan, bahkan ketika ia tidak memahami apa yang Tuhan sedang kerjakan. Perjalanan hidup Habakuk pada saat orang tuanya memberikan nama, saya percaya dia tidak tahu apa yang akan dihadapi Habakuk nantinya. Betul? Tidak ada yang tahu. Orang tuanya pun sudah merancang tapi tidak pernah tahu apa yang akan dihadapi Habakuk sampai akhir hidupnya. Namun di dalam Alkitab dikatakan bahwa ini menggambarkan seorang yang tetap berpegang erat kepada Tuhan. Kadang-kadang kita membuat nama, ada saya ingat gini, diganti namanya. Kenapa diganti namanya? Terlalu berat dia mengembannya. Ada pernah dengar gitu? Ada? Atau ada yang pernah ganti nama di tempat ini? Ya, terlalu berat. Saya pikir kalau kita sudah berdoa, meminta kepada Tuhan, nama kita itu adalah identitas diri kita. Identitas diri kita dihadapi dunia maupun di hadapan Tuhan. Habakuk ini benar-benar dia mengalami yang seperti apa yang dituliskan oleh kitab ini. Satu dialog bersama dengan Tuhan pada saat dia ada di tengah-tengah bangsa ini. Saya katakan di sini Habakuk melayani pada masa kerohanian. Yehuda sedang merosot. Kita tadi melihat itu ya, salah satunya penyembahan kepada Tuhan
mulai ditinggalkan. Orang-orang pada zaman itu, ini kitab Habakuk ditulis sebelum bangsa Israel ada di dalam pembuangan, ya. Itu Habakuk ini ditulis dan Habakuk melihat sendiri bagaimana orang-orang sudah banyak meninggalkan Tuhan. Bahkan di sini dikatakan dia bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Ada banyak penindasan yang dialami oleh bangsa Yehuda pada waktu itu. Suku Yehuda, bangsa Israel, maafkan saya, ya, bangsa Israel, suku Yehuda, ya, mereka mengalami penindasan. Bahkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan pun sudah mulai meninggalkan penyembahannya kepada Tuhan, dan mereka berbalik untuk menyembah dewa-dewa yang lain. Lebih dalam di sini Habakuk bertanya, mengapa engkau perlihatkan kepadaku kejahatan? Sekelasnya nabi bisa bertanya demikian kepada Allah. Dan saya mau kasih tahu, kitab Habakuk ini bukan mengajarkan kita tentang keraguan akan Allah. Enggak. Ya, kalau pertanyaan kita kepada Tuhan itu bukan berarti kita meragukan Tuhan, tapi itu adalah ungkapan kejujuran dari kita. Dan ini dikatakan Habakuk bertanya ini kepada Tuhan, itu adalah ungkapan kejujurannya kepada Tuhan. Jadi kita garis bawahi, ya, supaya kita tidak salah mengartikan setiap firman, bahwa apa yang dipertanyakan oleh Nabi Habakuk bukan berarti dia sedang ragu dengan kekuatan dan kuasa Tuhan. Cuma dia bertanya kepada Tuhan. Pertanyaannya kepada Tuhan, dia butuh jawabannya. Dia datang kepada Tuhan, bukan datang kepada orang lain yang bisa meramal keadaan bangsa pada waktu itu, keadaan situasi pada waktu itu. Tidak. Apa yang Nabi Habakuk alami? Mungkin pada saat kita datang di tempat ini, kita memiliki banyak pertanyaan. Why? Mengapa? Mengapa? Dan mengapa? Mari kita belajar dari Habakuk, dari ayat 2 sampai ayat 4 ini. Apa yang dapat kita pelajari dari ayat ini, supaya apa yang menjadi pertanyaan kita bisa berdamai dan kita bisa menjalani kehidupan ini dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita belajar 3 hal yang dapat kita pelajari dalam ayat. Yang pertama, dikatakan, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Berapa lama lagi? Ada yang sudah berdoa lama banget, belum dijawab. Sudah berdoa untuk kesembuhan lama banget, belum dijawab. Sudah berdoa untuk pergumulan, untuk masalah, sudah
Kalau kemarin di dalam kesan saya dengar, karena minggu lalu saya tidak ada di tempat ini, dikatakan dalam pengharapan yang semakin dalam itu ada ruang tunggu. Pada saat pernyataan berapa lama lagi menyatakan satu ruang tunggu yang tidak pasti, yang membuat kita sepertinya terus bertanya dan mulai meragukan apakah doa saya akan dijawab atau tidak. Apakah Tuhan akan menolong, apakah Tuhan akan bertindak. Itu mulai dipertanyakan. Dan kalau dikatakan, saya katakan, apakah Tuhan akan menolong? Apakah Tuhan akan menjawab? Di situ ada titik, mulai ada titik keraguan di sana. Apakah Tuhan akan menjawab? Apakah Tuhan akan sembuhkan? Hal ini dikatakan 3 hal yang dapat kita pelajari dalam ayat ini. Hal yang pertama, saya mau katakan tidak salah mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Tidak salah. Dan bertanya berapa lama lagi itu tidak salah, dan Tuhan pun oke-oke saja. Pertanyaannya berapa lama lagi? Berarti ada penantian. Ada di posisi bahwa kita masih sedang menanti. Betul? Berapa lama ya? Betul nggak? Waktu kapan tuh saya sempat, waktu pas saya ada angkat sumpah di kejaksaan, harusnya dalam surat masuk ke kantor itu hari Kamis. Ternyata dibatalkan, nggak jadi hari Kamis, ditunda sampai hari yang akan ditentukan kembali. Nah, saya dapat instruksi dari Pak Kepala, Bu, besok ada angkat sumpah di kejaksaan. Pada waktu itu karena dari Senin sampai Rabu saya tidak masuk kantor karena sakit. Oke Pak, siap, saya bilang. Besok paginya saya datang langsung ke kejaksaan. Udah begitu, ternyata waktu pas sampai di sana mereka kaget. Bu, hari ini nggak jadi antar sumpahnya, nggak dikasih tahu tak? Saya bilang, saya nggak tahu, saya bilang, karena yang menginstruksikan saya adalah Pak Kepala, saya bilang gitu. Saya langsung telepon ke kantor. Oh iya Bu, lupa dikasih tahu. Loh, harusnya Pak Kepala tahu, saya bilang begitu kan. Tapi wes lah, sudah. Karena saya sudah di kejaksaan, saya langsung bilang, saya mau ketemu dengan salah satu kasubag di situ, kebetulan orang Kristen. Saya mau ketemu dengan Bapak ini. Oh iya, dia telepon, Pak, ini, terus oh ya, tunggu aja gitu. Oke, saya tunggu. Dan berapa lama saya tunggu? Hampir 10-15 menit, lama kali menunggu. Kan gitu kan? Saya tanya, Bu, coba tanya, berapa lama lagi saya harus nunggu? Kalau masih lama, ngapain saya nunggu lama-lama banget gitu loh ya? Sebenarnya kan bisa untuk menjumpai saya. Saya tanya, tolong tanyakan itu, saya bilang. Dia langsung, Pak, ini ibunya nanya, berapa masih lama nggak? Gitu? Berapa lama lagi gitu? Dia bilang, oh iya, langsung gak lama turun ke Bapak. Karena saya tanya, itu manusia Bapak Ibu Saudara. Berapa lama lagi? Dia gelisah dengan pertanyaan saya. Saya percaya kalau kita pun bertanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih, yang Maha Panjang sabar, saya percaya berapa lama lagi Tuhan saya menunggu jawaban Tuhan. Seperti apa yang dilakukan oleh Kasubag Kejaksaan, saya berharap itu terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Itu terjadi dalam kehidupan kita. Nggak salah, setiap mungkin saya diingatkan tentang janda, tentang hakim yang lalim di Lukas 18 itu
Ini bukan pernyataan klise, tetapi sebagaimana Habakuk melihat bahwa Tuhan bekerja, dan dia pun mengungkapkan, aku tetap percaya, sekalipun pohon ara tidak berbuah, sekalipun bunga bakung tidak berbunga, aku akan tetap beria-ria di dalam Tuhan. Satu pernyataan iman yang patut kita pelajari dari Habakuk. Sekalipun dia bertanya banyak pertanyaan yang diungkapkan kepada dia, tidak ada keraguan di dalam hatinya. Cuma kenapa Tuhan ini terjadi? Kata berapa lama lagi Tuhan, ini bukan perkataan orang yang tidak percaya, tetapi ini adalah jeritan hati. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan Bapak Ibu Saudara mungkin sampai nangis terseguk-seguk kita berdoa, bertanya kepada Tuhan, berpuasa kepada Tuhan, dan kita bilang berapa lama lagi, dan itu adalah hal yang sah, dan itu tidak salah. Itu tidak salah Bapak Ibu Saudara. Itu adalah jeritan hati kita. Dan sebagai manusia, saya percaya Allah paham akan hal itu. Amin. Allah paham akan hal itu. Habakuk tidak pura-pura kuat. Lihat, pada waktu mempersiapkannya gini Bapak Ibu Saudara. Ada satu orang pengusaha, anaknya meninggal. Anak satu-satunya laki-laki meninggal. Waktu itu dia benar-benar waktu pas di rumah duka, wes benar-benar lah. Dia itu seperti, semua orang puji lah. Wih, luar biasa. Anak satu-satunya laki-laki loh. Apalagi kalau orang Batak gitu beneran kan, habis pupus lah pikirnya kan gitu kan. Ya kalau yang laki-laki, anak laki-laki ini benar nih, keluarga saya ada yang kayak gitu. Anak laki-lakinya satu-satu. Orang itu udah berpikir mau nikah lagi, karena nggak punya anak laki-laki gitu ya. Nah itu terjadi waktu anaknya meninggal. Kelihatan kuat banget, sampai semua orang hamba Tuhan yang datang ke sana puji dia. Dia sudah ada bersama-sama dengan Tuhan di surga, bla 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 bla. Setelah itu Bapak Ibu Saudara, saya kaget waktu saya bertemu. Dia seperti orang yang tidak percaya. Nggak salah kita nangis. Jangan pura-pura kuat Bapak Ibu Saudara. Kalau pura-pura itu dosa. Tahu ya, apapun kita pura-pura sakit, pura-pura sibuk. Kalau pura-pura itu dosa. Pura-pura kuat di depan orang, kan bohongin diri, betul nggak? Itu sama dengan pura-pura itu, hampir sama dengan bohong, pura-pura baik, ya kan? Ada banyak orang yang suka pura-pura. Di tempat ini nggak ada. Amin. Di tempat ini nggak ada yang suka pura-pura. Ya, semuanya transparan. Kalau kita lemah, aku pun Bapak Ibu Saudara, kalau aku dalam keadaan yang sangat lemah, aku memang nggak suka, maksudnya ngobrol sana sini gitu, enggak gitu. Tapi aku ngomong sama Tuhan, aku beneran nggak kuat loh Tuhan, kayak gini. Aku bilang, aku nggak kuat loh Tuhan kayak gini. Kalau itu kau perhadapkan kepadaku, beri aku kekuatan. Ya, jangan pura-pura. Habakuk nggak pura-pura. Ia tidak menyembunyikan kekecewaannya. Ia datang kepada Tuhan dengan hati yang jujur. Pada saat contoh kalau kita emosi marah, Tuhan aku marah, nggak salah. Tapi jangan sampai berbuat dosa untuk marahnya. Betul nggak? Kita yang mengendalikan itu. Tuhan jujur, aku kesel banget, aku geram banget, aku benci banget, benci sebenci-bencinya,
nggak salah. Tapi cukup dengan Tuhan. Mari kontrol dengan kuasa Roh Kudus supaya kita tidak berbuat dosa. Itu yang harus kita lakukan. Karena memang benar-benar kita masih daging, masih sakit kalau dicubit. Ada yang dicubit nggak sakit, biar saya cubit sesakit-sakitnya di tempat ini. Ya, mari Bapak Ibu Saudara datang kepada Tuhan dengan hati yang jujur. Itu yang pertama. Tidak salah mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Di sini ada saya tulis, tidak tertulis itu, iman yang sejati bukan berarti tidak pernah bertanya kepada Tuhan, tetapi tetap datang kepada Tuhan ketika banyak pertanyaan yang belum dijawab. Tetap, kata tetap datang kepada Tuhan sekalipun banyak pertanyaan yang belum dijawab. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dapat kita pelajari dari kitab Habakuk ini dari ayat 2 sampai ayat yang keempat. Yang kedua, di sini saya tulis jangan menilai Tuhan hanya dari keadaan yang sedang kita alami. Kita ini entah dari mana lah kita datangnya, ya pasti dari Tuhan. Paling sering kita menilai orang. Bajunya naik sedikit langsung gitu ya. Kita langsung memberi penilaian terhadap dia. Atau apapun kita lihat seseorang, kita paling sering ya lakukan penilaian terhadap orang lain. Terhadap orang lain aja kita suka menilai, tapi nggak pernah menilai kepada Tuhan aja kita nilai, apalagi orang lain. Di sini yang kedua dikatakan jangan menilai Tuhan hanya dari keadaan yang sedang kita alami. Pertanyaan mengapa di ayat 3, mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Mengapa engkau membiarkan ini terjadi? Jangan kujuk-kujuk nilai Tuhan. Seringkali dulu saya sering bilang begini, kadang-kadang kita berpikir bahwa kita lebih pintar mengatur hidup kita daripada Tuhan. Ya, seringkali kita menilai Tuhan, harusnya Tuhan begini, Tuhan harusnya begini, Tuhan. Kayak kita lah yang paling pintar dengan Tuhan itu. Ingat, diamnya Tuhan bukan berarti Tuhan gak peduli situasi yang terjadi, yang saat itu dialami oleh Nabi Habakuk. Bukan Allah tidak tahu, bukan Allah tidak peduli. Tapi satu hal yang perlu saya sampaikan, semua yang terjadi tetap ada dalam kontrolnya Tuhan, kendalinya Tuhan. It must be so. Itu semua harus terjadi. Apa yang dialami bangsa Israel di suku Yehuda, karena memang bangsa Israel sudah mulai menjauh dari Tuhan. Makanya Allah melakukan banyak hal. Dan Nabi Habakuk yang diutus oleh Tuhan mempertanyakan akan hal itu. Kejahatan sangat banyak, ketidakadilan tidak ada. Kenapa Tuhan? Tuhan belum menjawab. Dia bukan berarti dia tidak peduli. Ingat Bapak Ibu Saudara,
ada doa yang sepertinya sudah terjawab, tapi tiba-tiba tidak tersampaikan dalam kehidupan kita. Mengapa? Ingat, itu bukan berarti Tuhan tidak peduli. Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa dibanding manusia yang bisa mengotak hati. Dia diam, bukan tidak peduli. Seringkali Tuhan bekerja menurut waktu dan rencananya yang sempurna. Tunggu aja waktunya Tuhan. Amin. Sampai kapan? Berapa lama? Ya hanya Tuhan yang bisa jawab. Tapi satu hal yang saya mau yakini, kalau kita tetap di dalam jalannya Tuhan, saya percaya itu pasti kita alami, kita terima. Pertanyaan mengapa engkau membiarkan? Gak dibiarkan. Ada waktunya dia peduli, ada waktunya dia menolong, ada waktunya dia eksekusi setiap doa yang kita naikkan kepada. Amin. Ingat, apa yang terlihat sebagai keterlambatan Tuhan sesungguhnya adalah bagian dari hikmat dan waktunya yang terbaik. Jangan pernah memaksa Tuhan waktu sekarang. Kalau itu belum waktunya. Kalau belum waktunya, jangan paksa Tuhan. Tapi nantikanlah Tuhan. Seperti dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Nantikanlah Tuhan sampai kita melihat Tuhan menjawab doa kita, menolong kita. Yang ketiga, yang terakhir, yang kita dapat pelajari yaitu tetap percaya walau tidak mengerti jalannya Tuhan. Tetap percaya walau tidak mengerti jalannya Tuhan. Sekalipun Nabi Habakuk mengungkapkan ini, kita bisa melihat nanti, karena dalam 1 bulan ini kitab Habakuk ini akan kita bahas sampai di pasal yang ketiga. Dia dikatakan bahwa aku akan beria-ria di dalam Tuhan. Dia tetap percaya kepada Tuhan sekalipun dia belum melihat apa yang dia pertanyakan kepada Tuhan belum dijawab sama Tuhan. Tetap percaya walau tidak mengerti jalannya Tuhan. Artinya apa? Tuhan selalu bekerja meskipun kita belum memahami jalan aja. Saya pernah satu kali waktu ada di Bogor, masih saya staff di Bogor, saya bertanya tentang, sering kan kita bertanya tentang masa depan kita nanti seperti apa, betul nggak? Cuma Alkitab bilang, saya diingatkan tentang Abraham yang dipanggil keluar dari tanah Ur Kasdim. Dia dipanggil keluar, dia nggak tanya kemana, tapi tetap jalan saja, melangkah saja. Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda, pemuda remaja yang ada di tempat ini, mungkin kita nggak tahu masa depan kita seperti apa, atau mungkin keluarga yang ada di tempat ini nggak tahu akhir kehidupan nanti berapa tahun yang akan datang seperti apa. Mungkin kita nggak tahu, tapi kita mau tetap percaya dan hidup di dalam jalannya Tuhan. Saya waktu itu meragukan, bahkan di kamar saya dulu waktu di Binjai itu ada tulisan seperti apa ya? Biasa ada apa ya?
figura-figura itu ada dijual, takut akan masa depan. Tuhan berkata, aku di sana, aku sudah ada di sana. Takut untuk kehidupan kita masa depan, sepanjang kita ada berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan tetap ada di sana dan menyediakan yang terbaik bagi hidup kita. Saya mau pastikan, Bapak Ibu Saudara, saya mau pastikan orang yang tetap berjalan di dalam kebenarannya Tuhan, kehidupannya akan semakin naik dan bukan semakin turun. Itu yang saya yakini. Ini bukan berbicara tentang berkat ya, bukan tentang bahwa ada teologi kemakmuran, bukan tentang itu. Tapi Tuhan berjanji, Dia memberikan hidup, bahkan hidup dalam kelimpahan. Seberapa kita mau hidup kita dituntun oleh Tuhan, dan seberapa iman kita tetap percaya kepada Tuhan walau kita belum melihat jawaban doa yang kita sudah naikkan berapa lama. Ya, tetap kuatkan kepercayaan kita, tetap percaya walau tidak mengerti jalannya Tuhan. Ingatlah, pada saat Tuhan belum jawab, pada saat kita datang kepada Tuhan, katakan, aku percaya Tuhan sedang bekerja. Aku percaya Tuhan sedang bekerja. Pada saat kita ragu, pada saat kita mulai meragukan, Tuhan, aku percaya Tuhan sedang bekerja. Coba perkatakan kata-kata iman. Ya, perkatakan kata-kata iman. Kita pun menjadi kuat, tidak menjadi lemah. Amin. Tapi kalau kita mengeluh, Tuhan, kenapa hal ini terus terjadi? Ya, hidupku nggak pernah lepas dari penderitaan. Kan ada lagu, mana lagu yang 80-an itu? Aku tak sanggup lagi menerima. Nah, ini lagi. Pokoknya ada tentang penderitaan lah ya. Nah itu ya, seperti itu gitu. Jadi banyak lagu-lagu yang tidak membangun, lagu-lagu dunia, menyesali, putus asa juga ada ya gitu ya. Jadi tapi kalau namanya lagu kebenaran, lagu rohani, ada lagu yang seperti yang sekalipun aku tidak melihat, sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Dalam lembah kegelapan gak usah takut, karena Tuhan menyertai kita. Amin. Kalau lagu itu, walaupun dengan tetesan air mata, ada kekuatan yang menguatkan dan menyembuhkan. Itu perlu. Jadinya saya mau bilang, jangan sering-sering dengar lagu dunia yang melemahkan iman kita. Sering-seringlah dengar lagu rohani yang bisa menguatkan dan meneguhkan iman kita. Itu loh. Jadi seringkali kadang-kadang kita yang jarang kali dengar lagu dunia, lagu rohani. Kalau mau Natal, iya terdengarlah lagu Natal, lagu rohani. Jadi kelihatan rohani kalau udah Natal itu, iya kan? Kelihatan di rumah-rumah banyak lagu-lagu rohani. Setelah itu, wah, udah lagu dangdut lah dan segala macam, iya kan? Jatuh bangun aku, ya, segala macam lagu-lagu. Ya, 3 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kita nggak salah kita bertanya kepada Tuhan. Yang kedua, kita perlu jangan menilai Tuhan hanya dari keadaan yang sedang kita alami. Yang ketiga, tetap percaya ini setiap hari atau setiap apapun dalam kehidupan kita, kita perlu memiliki ini. Tetap percaya, belum lihat tetap percaya, belum dapat jawaban tetap percaya, belum ditolong tetap percaya. Itu yang harus kita lakukan supaya iman kita menjadi teguh dan tidak menjadi. Amin. Belajar dari seorang Nabi Habakuk.
yang juga pernah bertanya kepada Tuhan berapa lama dan mengapa. Kita juga bertanya berapa lama dan mengapa, tapi tetap percaya. Amin. Tidak meragukan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita siapkan hati kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan. Sambil kita meneduhkan hati kita meresponi kebenaran firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan kalau kita terima, dia akan bertumbuh dan berbuah, dan itu akan terlihat dari kehidupan kita. Kalau kita tidak menerima, kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari janji firman Tuhan yang disampaikan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Mari saya undang pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Haleluya Yesus. Sikaralamaya syakatakaralabaya. Indaralamaya syakatakaralabaya. Ya Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman. Engkau mengingatkan kami bahwa bertanya kepadamu adalah hal yang tidak engkau permasalahkan. Itu adalah hal yang wajar sebagai kami manusia. Hanya kami tidak boleh menilai engkau pada saat engkau belum berbuat dalam kehidupan. Kami harus tetap percaya sambil menanti bahwa engkau melakukan dari apa yang kami pertanyakan kepadamu. Terima kasih, terima kasih Bapak. Meteraikan firman-Mu di hati kami. Saat ini kami akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Kami para hamba-hamba-Mu, Engkau Allah menyucikan, menguduskan, melayakkan untuk kami melayani umat dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus mengingatkan kami akan kasih dan pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Dan biar kami dengan cara yang layak sehingga perjamuan kudus menjadi berkah tidak menjadi
Bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan anggur dan roti perjamuan, boleh mengangkat tangan sambil saya menjemput untuk kita semuanya bangkit berdiri. Ada di antara kita yang belum mendapatkan anggur dan roti perjamuan? Kalau tidak ada, saya undang semua kita, para pelayan yang ada di musik juga boleh bangkit berdiri. Kita mau mengambil bagian dalam perjamuan kudus Tuhan. Sebelum kita mengambilnya, mari kita menguji hati kita masing-masing. Biarlah Tuhan mendapati kebenaran dalam kehidupan kita pada saat kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Kalau ada ketidakbenaran, hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan yang kita lakukan, yang dengan secara sadar itu adalah hal yang tidak disukai oleh Tuhan, sebelum kita mengambilnya, mari kita menguji hati kita dan kita datang kepada Tuhan. Kita bereskan di hadapan Tuhan sehingga kita layak untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Saya berikan waktu untuk kita sama-sama menguji hati kita di hadapan Tuhan. Datang di hadapan Tuhan, menyerahkan, membawa hidup kita kepada Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Semua terbuka lebar di hadapan-Mu. Engkau menyelidiki sikap hati kami, kebenaran-Mu yang Kau dapati dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang melayakkan kami untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Haleluya Tuhan, ini kami, ini umat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, terima kasih. Mari angkat roti yang melambangkan tubuh Kristus melebihi atas kepala kita. Tempatkanlah Tuhan di atas segala-galanya dalam hidup kita. Di atas permohonan kita kepada Tuhan, di atas permasalahan kita, Tuhan, di atas segala-galanya. Roti yang melambangkan tubuhnya, yang sudah mengalami penderitaan lebih dahulu, bahkan dalam keadaannya yang sangat menderita, Dia tetap menjalankan apa yang menjadi panggilan Tuhan atas hidupnya. Tujuannya tetap percaya kepada Tuhan di tengah-tengah persoalan yang sebenarnya kita tidak mampu, sepertinya kita tidak mampu. Tempatkan Tuhan di atas. Tuhan sudah lebih dahulu menanggung apa yang kita rasakan. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah Kuteruskan kepadamu telah Kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Tubuh yang, roti yang melambangkan tubuh Kristus, yang mengingatkan kita akan Tuhan, akan kasih-Nya yang lebih besar, membuat kita tetap percaya kepadanya. Mari kita makan tubuh, roti yang melambangkan tubuh Kristus di dalam nama Tuhan. Terima kasih.
Mari angkat cawan yang berisikan anggur yang melambangkan darah Kristus. Darahnya tercurah untuk menyucikan setiap dosa kita. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Semua dosa bisa diampuni asal kita mengaku kepada Tuhan. Darahnya sudah tercurah 2000 tahun lebih yang lalu untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Mari kita minum cawan yang berisi anggur di dalam nama Tuhan. Amin, haleluya. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami masih boleh mengingat akan pengorbanan-Mu, akan kasih-Mu dalam hidup kami. Di awal bulan Agustus, 7 bulan di belakang kami sudah melalui. Sampai di sini kami tetap melihat penyertaan dan kasih-Mu terus kami rasakan Tuhan. Terima kasih kalau hari ini kami boleh diingatkan kembali akan kasih Tuhan dan pengorbanan yang besar. Kami bersyukur kepada Tuhan. Biarlah itu menjadi satu motivasi dalam hidup kami, untuk kami terus hidup di dalam kebenaran-Mu ya Pak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Keluarga MDC mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Rustida Sianipar, MTH atas firman Tuhan yang telah dibagikan. Firman yang disampaikan telah menjadi berkat, penguatan, dan arah bagi kehidupan kami untuk semakin bertumbuh di dalam iman dan pengenalan akan Tuhan. Kiranya setiap firman yang telah ditaburkan menghasilkan buah yang berlimpah, menguatkan jemaat, dan membawa banyak orang semakin dekat kepada Kristus. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Tuhan memberkati pelayanan, keluarga, dan kehidupan Pendeta Rustida Sianipar, MTH. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, dan pengurapan dalam setiap pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang pertama kali hadir di ibadah ini. Kalau tidak keberatan, boleh angkat tangannya. Di tempat ini, Anda bukan orang asing, tetapi bagian dari satu keluarga. Keluarga yang bertumbuh dalam kasih Tuhan. Di sini, kita disambut dengan kasih, diperkokoh dalam iman, dan berjalan bersama dalam pengharapan. Mari bersama menikmati hadirat Tuhan, merasakan damai-Nya, dan mengalami kasih-Nya yang sempurna. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Di tengah kesibukan hidup, jangan lupa memberi waktu terbaik untuk Tuhan. Mari bergabung dalam ibadah harian, agar hidup semakin dikuatkan oleh firman-Nya, dan hati semakin dekat dengan Tuhan. Ibadah pagi, jam 5-8 pagi. Ibadah siang, jam 12-2 siang. Ibadah malam, jam 6-10 malam. Ikut ibadah harian, lebih akrab dengan Tuhan. Tersedia juga melalui aplikasi ibadah harian. Tuhan memberkati. Ayo, ikut kesan. Tahukah Anda, iman tidak bertumbuh sendirian. Tuhan memanggil kita untuk saling menguatkan, saling membangun, dan saling memperhatikan dalam kasih. Mari bergabung dalam kesan. Kelompok saling membangun dan memperhatikan, sebuah persekutuan yang hangat untuk belajar firman Tuhan, berdoa bersama, berbagi pengalaman hidup, dan bertumbuh menjadi murid Kristus yang dewasa. Hari Rabu, 5 Agustus, jam 7 malam.
tempat di rumah keluarga Bapak Setiana, Karangasem. Jangan lewatkan kesempatan untuk bertumbuh bersama dalam kasih Kristus. Kesan, bersama kita bertumbuh, bersama kita dikuatkan. Kami menantikan kehadiran Anda. Tuhan Yesus memberkati. Salam jemaat Tuhan. Mari ambil bagian dalam doa jemaat GKPB Kuningan yang diadakan setiap hari Jumat pukul 19 malam. Datang dan bersatu dalam doa, mencari wajah Tuhan serta mengalami kuasa-Nia dalam hidup kita. Di GKPB Kuningan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Tuhan Yesus memberkati. Awali hari bersama Tuhan dalam hadirat dan doa yang menguatkan. Mari datang bersama mencari wajah Tuhan dan menyerahkan seluruh langkah hidup kita kepadanya. Pagi-pagi benar aku mencari Engkau. Mazmur 63 ayat 2. Setiap Sabtu jam 5 pagi di GKPB Kuningan. Mari bersama kita berdoa, bersatu, dan mengalami kuasa Tuhan yang nyata. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun. Dengan penuh sukacita, keluarga besar GKPB Kuningan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Papahan, tanggal 3 Agustus, dan Ibu Yeni Haryeni, tanggal 4 Agustus. Di hari yang istimewa ini, kami mengucapkan syukur kepada Tuhan atas penyertaannya dalam kehidupan Bapak dan Ibu hingga saat ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa melimpahkan kesehatan, sukacita, damai sejahtera, hikmat, kekuatan, serta umur panjang. Semoga setiap langkah kehidupan dipenuhi kasih karunia-Nya, setiap rencana diberkati, dan pelayanan yang dilakukan semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Tuhan Yesus senantiasa menyertai, memberkati, dan memenuhi hidup Bapak dan Ibu dengan kasih serta sukacita yang melimpah. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Shine Woman memasuki usia yang kedua. Mari rayakan sukacita, kebersamaan, dan persaudaraan dalam sebuah acara yang penuh keceriaan. Hari Selasa, 25 Agustus, tempat di Woodland, Linggarjati. Acara akan diisi dengan berbagai kegiatan seru, kebersamaan, dan tentunya mempererat tali persaudaraan. Tiket masuk hanya Rp10.000, sudah termasuk tiket masuk kolam renang. Konsumsi Rp20.000 per orang. Akomodasi gratis. Untuk anak usia di atas 2 tahun dikenakan tiket masuk Rp25.000 per anak. Tersedia juga kaos Shine yang dapat dimiliki dengan harga Rp67.500. Segera daftarkan diri Anda kepada Ibu Inget. Jangan sampai ketinggalan momen kebersamaan yang penuh sukacita ini. Mari rayakan ulang tahun Shine kedua bersama keluarga besar Shine. Kami menantikan kehadiran Anda. Tuhan Yesus memberkati. Janji iman pembangunan dan renovasi gedung gereja. Dana yang dibutuhkan Rp350 juta. Total dana yang sudah terkumpul Rp142.717.000. Dana yang masih dibutuhkan Rp207.283.000. Mari jemaat GKPB Kuningan yang sudah mendapatkan formulir janji iman dapat diisi dan diserahkan kepada Bapak Heri sebagai bendahara. Bagi jemaat yang membutuhkan formulir janji iman, dapat menghubungi Bapak Heri. Mari jemaat GKPB Kuningan untuk ikut terlibat di dalam pembangunan dan renovasi gedung gereja kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih dalam Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan terbaik bagi Tuhan. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop, lalu dibawa ke depan, dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita memberi dengan hati yang tulus, penuh syukur, dan sukacita kepada Tuhan. Terima kasih atas setiap persembahan yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau sepakat dan deklarasi 1 bulan ke depan yang akan kita jalani. Kita bukan menjadi orang-orang yang kalah, tapi kita menjadi orang-orang yang menang. Bahkan menjadi lebih daripada pemenang. Karena itu kita perlu deklarasikan. Sebelum kita tutup dalam doa, kita bilang, aku lebih dari pemenang. 1, 2, 3. Aku lebih dari pemenang. Amin, haleluya. Inilah pernyataan iman kami kepada Tuhan, bahwa kami lebih daripada pemenang. 1 bulan ke depan kami akan berjalan bersama dengan
melihat kemenangan demi kemenangan Engkau janjikan bagi kami dan kami alami dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di minggu pertama, di awal bulan Agustus, kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami datang dengan rasa ucapan syukur kami kepada Tuhan, karena Engkau sudah menyertai kami untuk melewati bulan Juli ya Tuhan. Dan kami datang ke hadapan Tuhan berserah total kepada Engkau, untuk kami boleh melewati bulan Agustus bersama dengan Tuhan dengan kemenangan demi kemenangan. Kebenaran firman Tuhan menjadi dasar bagi kami untuk terus tetap percaya kepada Tuhan dan untuk tetap mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Kami akan terus percaya dan terus percaya sampai kami boleh melihat pertolongan dan kemenangan dan jawaban dan kesembuhan itu menjadi bagian kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang dapat kami lakukan pada hari ini. Terima kasih untuk setiap pujian penyembahan. Terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap perjamuan kudus yang kami boleh ambil. Dan terima kasih untuk setiap benih awal bulan. Persembahan kami di rumah itu menjadi benih di mana kami boleh menabur Tuhan untuk pekerjaan-Mu, dan Engkau Tuhan yang akan terus membukakan tingkap-tingkap langit dan akan mencurahkan berkat-Mu bagi kehidupan kami. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan Engkau curahkan bagi kami ya Tuhan. Dan kami mau Engkaulah Tuhan yang terus melindungi dan menjaga kami, menjauhkan kami dari semua mara bahaya, kecelakaan, niat-niat orang jahat, hal-hal buruk apapun Tuhan Kau hindarkan, dan buat kami aman dalam perlindungan Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk mengalami Engkau dan hidup berbuah di dalam Engkau ya Bapa, sehingga kami terus bertumbuh di dalam pengenalan. Kami serahkan hidup kami kepadamu sepanjang 1 bulan dan 1 minggu ke depan ke dalam tangan pengasihan. Biarlah Engkau memegang tangan kanan kami dengan tangan kanan dan membawa kami untuk mengalami kemenangan demi kemenangan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkatlah tanganmu kepada Tuhan, arahkanlah hatimu dan tetaplah pada saya kepada. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan terima berkat katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.